Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal kabar bahwa Pertalite hilang digantikan oleh Pertamax Green 92. Entah dari sisi harga nanti bagaimana, bisa jadi nggak beda ya dari Pertamax sekarang, atau mungkin lebih murah 500 atau 1000 rupiah. Jadi mungkin Pertamax Green 92 harganya 11.000 per liter mungkin ya. Karena ya Pertamax sekarang harganya berapa? 12.400 ya. Antara 11.000 sampai 12.000 mungkin ya. Menurut nggak tahu. Tapi yang jelas ya, dengan menjual lebih murah mestinya ya lebih rugi Pertamina, karena untuk kebutuhan bahan bakar Pertamina kayaknya nggak cukup hasil opo jenenge sisa proses gula kalau nggak salah ya. Jadi katanya bahannya pakai bahan opo itu wis yang katanya sisa pemrosesan gula. Ya perlu diingat juga bahwa Indonesia itu gula itu impor, jadi sampai agak-agak ya nggak mungkin banyak ya. Dan penulis juga sempat baca berita bahwa eh, Pertamina meminta keran impor etanol untuk dibuka ya. Jadi ada kemungkinan etanolnya pun impor. Nah ini agak kacau ya, karena sekarang bensin aja nggak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh produksi lokal, jadi harus ada impornya. Nah sekarang etanol juga impor. Nah ini artinya ya dari sisi apa ya, produksinya nggak akan lebih murah mestinya, malah bisa jadi lebih mahal. Karena ya bisa jadi harga etanol itu lebih mahal daripada nafta gitu ya. Tapi balik lagi lah, kita lihat dari kitanya sendiri, apa efeknya kalau kita terus berpindah ke Pertamax Green 92. Banyak orang yang ngomong nggak masalah ya, karena ya kebanyakan orang nganggap Pertamax Green 92 itu ya nggak akan ada bedanya dengan Pertamax yang sekarang, nggak ada bedanya dengan Pertalite yang oktannya lebih tinggi. Tapi ya penulis nggak setuju, dan rasanya mereka-mereka yang pakai kendaraan yang oktannya butuh tinggi dan yang sudah modif knalpot, sudah filter Velg, saluran udara dibesarkan menurut rekomendasinya Om Sena Honda ya. Ya mereka-mereka itu yang bakal jadi istilahnya korban ya. Karena kan jelas ya, yang namanya etanol itu kebutuhannya beda dari bensin biasa deh. Kalau kita lihat di luar negeri lah, gasolin versus etanol, ketika kendaraan menggunakan piro ya, E85 85% etanol, itu kan jelas butuh perubahan AFR kita. Harus dirubah AFR-nya.
E15 itu juga harus berubah 15% etanol. Kalau di Inggris ada E10, sebelumnya juga ada E5. Itu juga harus dirubah AFR-nya. Jadi kalau kita lihat omongannya dari yang penulis tahu pasti itu adalah Koenigsegg. Koenigsegg itu katanya buat rangkaian khusus ya yang ada patennya, sehingga pakai bahan bakar apapun bisa dideteksi dan kemudian diatur AFR-nya. Dari Honda pun, Honda Brasil ya, Honda CG 150 yang campuran bensinnya bisa bebas, bisa pakai bensin biasa, bisa pakai etanol 100%, mau campur gimana wis karpe. Nah itu ada sensor khusus untuk mendeteksi campuran bahan bakarnya seberapa. Nanti dengan perubahan rasio alkoholnya, maka AFR-nya akan dirubah. Makin banyak etanolnya, akan makin akan makin kaya ya campuran bahan bakarnya. Tapi ini artinya untuk kendaraan-kendaraan yang seperti kita ini ya, yang sudah dirancang untuk bensin saja, untuk bahan bakar yang normal ada di pasaran, yang bukan dengan etanol, itu ya pasti akan ada masalah ya. Karena makin banyak etanolnya harus ada yang disesuaikan. Tapi ya masalahnya kita kendaraan kita ini nggak ada penyesuaiannya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya jadinya terlalu kering gitu ya. Mungkin bakal banyak yang protes. Dari pabrikan sudah memikirkan, dari pabrikan sudah memperhitungkan matang-matang. Ya pabriknya apa berpikir bahwa ini bakal pakai etanol. Apalagi ketika dari pabrik Jepang itu jelas ya, mereka tuning itu berdasarkan bensin yang ada di Jepang, bukan bensin yang ada di Indonesia. Jadi AFR dari motornya, tuningnya itu disesuaikan dengan bensin, misalnya bensin total gitu ya, bensin yang populer ada di Jepang. Hasilnya apa? Ya jadi di Indonesia terlalu kering, mesinnya panas gitu ya, ngelidik, mesin sering mati ketika RPM rendah mati-matian gitu ya. Itu merupakan ciri masalah itu. Dan makin masalah lagi ketika dari pemilik kendaraannya melakukan modifikasi ya. Dipikir oh sing jos itu saluran udara dibesarkan, terus knalpot diblongkan, pakai yang lebih free flow gitu ya, free flow tapi tanpa merubah ECU sama sekali, bos. Parah lah ya. Ya sayangnya lagi-lagi kayak Mas Senaponda, Bro Senaponda, mbok ya dikasih tahu kalau modifikasi udara sembarangan itu bahaya. Karena kok ngasih rekomendasi, wah dibuat pelong, dikasih apa jenenge air scoop ya. Yang jadi masalah adalah itu direkomendasikan untuk mereka yang belum modif ECU. Udara kalau terlalu banyak kan nggak bagus. Karena apa? Karena udara terlalu kaya membuat ruang bakar makin panas. Dan ini sudah resmi ya, sudah jelas dari hal-hal yang meningkatkan kebutuhan oktan kendaraan. Campuran udara makin kering juga salah satunya. Jadi ketika udara diperbanyak, maka kebutuhan oktan dari kendaraan itu akan meningkat.
Dari yang asalnya aman pakai Pertalite jadi nggak aman, dari yang aman pakai Pertamax jadi nggak aman. Kayak gitulah kira-kira. Nah, ini ada perubahan kandungan energi pada bensinnya. Jadi karena kandungan energi pada etanol itu lebih rendah, maka rasio campuran bahan bakar dan udara harus ditambah. Karena apa? Karena ya biar campuran daya ledak bahan bakarnya dengan udaranya itu pas. Jadi kalau makin banyak etanolnya harusnya AFR-nya diperkaya, tapi karena kendaraannya nggak ngerti, ya jadinya ya bisa parah ya. Mesin makin panas, bisa ngelidik. Kalau ngelidiknya sudah parah, terjadi preignition. Kalau sudah preignition parah, mesin jebol. Jadi nggak cuma oktan ya, kandungan energi juga. Ketika kandungan energi kurang, maka kebutuhan oktan dari mesin akan meningkat. Kalau nggak dituruti ya efeknya sama dengan oktannya kurang. Jadi ketika pakai bensin beretanol, maka seakan-akan kita itu jadi meningkat juga kebutuhan oktan mesinnya. Dari yang misalnya pas pakai Pertamax, jadi nggak pas pakai Pertamax Green 92. Yang asalnya cocok pakai Pertalite, Pertalite sudah nggak ada ya. Apa ya? Yang asalnya cocok pakai V-Power, nggak cocok pakai Pertamax Green 95. Walau oktannya sama-sama 95, ketika kendaraannya menggunakan Pertamax Green 95, bensin yang ada campuran etanolnya, mesin jadi makin panas, kebutuhan oktan meningkat, jadi nggak pas lagi. Yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus tahu sih gimana atau apakah bensin itu sudah pas dengan kebutuhan kendaraan kita. Kalau nggak pas itu ciri-cirinya apa? Mesin panas ya, terus ketika dipakai RPM rendah gitu, gas dilepas, berhenti itu mati sendiri mesinnya. Terus idlingnya itu nggak mulus. Jadi kalau bensinnya pas, oktannya pas, campurannya, maka yang namanya idling itu pasti berirama, pasti konsisten. Kalau misalnya bensinnya nggak pas, itu akan nggak beraturan, bisa terlalu rendah, bisa naik turun, bisa cepat lambat gitu ya. Kalau bensinnya pas, pasti akan betul-betul konsisten. Jadi perhatikan tanda-tanda itu. Oh iya juga, kalau akselerasi dari asalnya bisa sampai kecepatan 100, jadi nggak bisa ya. Jadi dari top speed juga ya kita bisa belajar. Jadi biasanya jalan 100 itu gampang, ya harus gampang juga ketika pakai bensin itu. Bila kemudian mendadak top speednya cuma jadi 90, nggak bisa ya biasanya gitu ya, kita harus waspada, jangan-jangan ada apa-apa dengan bensinnya itu. Karena kalau cuma merubah bensin terus top speed sampai nggak bisa normal lagi, nah itu ciri oktannya kurang atau tenaganya kurang ya. Karena salah satu itu bisa bikin AFR nggak pas ya. Oktan kurang ya jelas kurang, kandungan energi kurang ya meningkatkan kebutuhan oktan juga. Untuk mereka-mereka yang harus waspada itu terutama untuk merek Honda ya, Honda baik yang cc kecil maupun cc besar. Karena ya setahu penulis, motor Honda itu nggak begitu cocok pakai Pertalite, walau itu cc kecil sekalipun, walau itu disebut aman, tapi menurut penulis kok nggak cocok ya.
Karena apa? Karena kalau pakai Pertalite ya mesinnya mati-matian, idlingnya nggak lancar, nggak konsisten, entah soal top speed ya. Yang jelas terasa beda banyak antara pakai Pertalite dan Pertamax. Nah kalau sampai beda banyak begitu, itu ciri masalah ya. Apalagi zaman sekarang Pertamax di beberapa daerah sudah nggak sebagus dulu lagi. Jadi ada yang pakai Pertalite tenaga malah lebih enak daripada pakai Pertamax. Jadi kalau misalnya pakai Pertamax ternyata lebih enak ya, yang satu kemungkinannya mungkin di daerah itu Pertamaxnya oke. Yang kedua adalah karena bensinnya, oktannya bensinnya itu yang dibutuhkan adalah yang 92. Jadi sudah nggak bisa pakai oktan 90. Jadi kalau memang mesinnya cocok pakai oktan 90 ya lancar. Nah konsekuensinya adalah kalau sekarang ini pakai Pertalite nggak cocok, maka pakai Pertamax Green 92 ya ada kemungkinan nggak cocok juga. Karena walau oktannya 92, tapi karena kandungan energinya lebih minim, maka jadinya nggak cocok. Pakai Shell Super masih cocok mungkin. Pakai AKR atau BP 92 masih cocok mungkin. Pakai Vivo 92 masih cocok mungkin. Tapi pakai Pertamax Green 92 bisa aja sudah nggak cocok. Terus mereka yang pakai knalpot racing, pakai saluran udara dilowongkan, ya perhatikan juga, karena yang namanya membuat aliran udara makin lancar, membuat udara betul-betul plong, itu ya pasti akan beresiko meningkatkan kebutuhan oktan. Kalau dipaksa oktan rendah, ya minim tarikannya jadi nggak enak. Tapi kalau dipaksakan bisa aja sampai jebol mesinnya. Jadi harus perhatian. Jadi betul-betul harus memperhatikan ciri-ciri oktan bensinnya kurang ya. Karena kalau nggak diperhatikan ya resikonya jebol. Nanti pas nyalakan motornya, oh mesinnya nggak kuat ini ya. Mau mesin sebagus apapun, sekuat apapun, kalau hubungannya sudah dengan dengan AFR, jebol ya jebol. Mau harga partnya 10 juta pun ya, kalau hubungannya dengan AFR, jebol ya jebol. Karena ya namanya pembakaran terjadi lebih dini, itu membuat piston jadi bergerak ke arah berlawanan. Kuat apapun mesinnya ya pasti bakal ada bagian yang kena. Kalau mesin-mesin sekarang kerangki sih jebol. Kalau zaman dulu ya mungkin stang bengkok, pistonnya pecah kayak gitu, atau lubang, atau jadi bubur. Jadi ya harus berhati-hati ya. Ya repotnya nggak ada pendidikan soal ini ya. Jadi dari banyak vlogger pun cuma ya wes jadi nggak ada lagi bensin murah. Padahal ya yang pertama Green 92 juga masih beresiko. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.